Halo Love LK. Seri pembahasan mengenai proses kreatif penulis esai belum selesai nih. Di video ini aku akan membahas mengenai 4 kesalahan yang sering dilakukan ketika menulis esai bagian 2. Oh iya, pembahasan mengenai kesalahan ketika menulis esai bagian satunya sudah tayang loh. Bagi kamu yang belum menonton videonya, yuk tonton dulu agar kamu bisa memahami kesalahan yang sering terjadi dengan utuh, sehingga nantinya kamu tidak melakukan kesalahan-kesalahan ini. Untuk videonya bisa kamu tonton di sini ya. Oke, yuk langsung saja kita bahas satu persatu. Kesalahan yang tidak kalah banyak dilakukan oleh orang ketika menulis esai adalah tidak menguasai masalah yang dibahas. Penguasaan masalah yang dibahas dan ditulis ini tentu saja sangat penting, karena dengan begitu kita bisa menghasilkan tulisan yang tidak mengawang. Dengan kata lain, esai yang kita tulis itu berisi begitu, tidak mengada-ngada. Ketika kita tidak menguasai masalah yang dibahas, tentu kita akan kesulitan. Ketika menulis mandek begitu, bingung lagi harus menulis apa. Selain itu, jika kita tidak menguasai masalah yang dibahas, kita akan sulit menentukan sudut pandang, opini, pendapat, atau respons kita terhadap masalah yang dibahas, padahal itu sangat penting. Beda halnya ketika kita menguasai masalah yang dibahas, kita dapat dengan mudah menarasikan hal yang perlu ditulis. Kesalahan selanjutnya adalah esai yang ditulis itu tidak subjektif. Pada dasarnya, subjektivitas ini merupakan jati diri esai. Oleh karena itu penting sekali esai itu bersifat subjektif. Nah, apabila kita tidak memberikan respons yang sifatnya subjektif di dalam tulisan yang dimaksudkan esai, maka tulisan yang dihasilkan itu tidak akan pernah terlahir sebagai esai. Oleh karena itu, haram bagi kita untuk menulis esai yang tidak subjektif. Selain absennya paragraf pembuka atau bagian pendahuluan, orang yang menulis esai juga terkadang tidak luput melakukan kesalahan dengan tidak menyimpulkan isi esai. Simpulan yang merupakan bagian dari penutup esai ini wajib ada. Kita harus menyimpulkan hal yang kita bahas sebelumnya. Simpulan ini akan membantu kita untuk mempertegas hal yang dibahas dan membantu pembaca untuk mengingat kembali hal yang menjadi poin penting di dalam esai yang dibacanya. Ketika menulis simpulan, gunakanlah bahasa yang tidak sama persis dengan pembahasan, tetapi intinya sama. Hal ini dapat mengurangi kecenderungan pengulangan yang berlebihan. Oke, ini nih kesalahan terakhir yang aku rumuskan dalam hal penulisan esai, yaitu banyak orang yang terjebak dalam skema tulisan yang bukan esai. Hal ini umum sekali terjadi karena orang tersebut tidak mengetahui hakikat esai yang sebenarnya itu seperti apa. Bagi kamu yang belum tahu, Elka sudah membahas di video pertama dan kedua seri pembahasan proses kreatif menulis esai. Yuk tonton videonya nih, agar kamu bisa semakin paham sebenarnya esai yang baik itu tuh seperti apa sih. Nah, di video-video itu sudah aku bahas. Oh iya, barangkali untuk video kali ini sampai di sini saja. Semoga kedepannya kamu tidak melakukan kesalahan-kesalahan ketika menulis esai, dan kamu bisa menghasilkan esai yang tentu saja gemilang, baik. Jangan pernah patah semangat atau berhenti belajar untuk menulis, melakukan proses kreatif, karena tidak ada yang instan di dunia ini, semuanya butuh proses. Oh iya, apabila kamu ada pertanyaan terkait masalah yang aku bahas di video kali ini, sampaikan saja di dalam kolom komentar ya. Nanti dengan segera akan aku bahas atau tim LK lain yang akan menjawabnya begitu. Seperti biasa juga, aku tidak akan pernah bosan untuk mengajak kamu yang belum subscribe channel YouTube Penerbit Laditri Karya untuk mensubscribe-nya begitu, agar LK lebih semangat lagi untuk menghasilkan konten-konten yang tentu saja menarik dan juga bermanfaat untuk kamu semua. Oke, jangan lupa ya, tombolnya ada di sini, ada di bawah. Oke, terima kasih bagi yang sudah subscribe. Sampai jumpa di video yang lain.